Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian berkenaan dengan ibadur rahman. Kita sampai ke 5, yaitu orang yang tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan kesyirikan dan tidak berzina. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau seperti itu ya mungkin kita tidak termasuk ibadur rahman, ya. Kita tidak melakukan syirikan, tidak membunuh orang, tidak melakukan zina, ya. Maka saya lebih cenderung kepada penafsiran Norman Alikan dari Amerika Serikat. Dia mengepalai pusat tafsir di Amerika Serikat, ya, yang menafsirkan dengan cara-cara yang lebih baik sekarang, lebih bermutu, ya. Jadi kalau dia menafsirkan itu bisa ditulis untuk 1-2 ayat, bisa berpuluh halaman, ya. Tafsir-tafsir yang lalu, ya, dia kumpulin. Kemudian kalau berkaitan dengan kisah orang Yahudi dan Nasrani, dia lakukan penelitian, ya. Kemudian dilihat perkembangan dan pemikiran sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi mereka nafsirkan itu bergrup, ya. Saya kira sudah saatnya tafsir Quran itu tidak dilakukan individual, sendiri-sendiri, ya. Bagaimanapun punya keterbatasan. Padahal Quran itu bisa ditafsirkan oleh orang-orang yang spesialis. Misalnya kalau menafsirkan berkenaan dengan cuaca, turunnya hujan, itu orang yang berkenaan dengan ahlinya tersebut, ya. Mengenai gunung-gunung, vulkanologi, orang-orang lah yang di dalam vulkanologi. Kalau berkenaan dengan laut, orang-orang yang menguasai pengetahuan mengenai kelautan. Berkenaan dengan angkasa, itu lebih tajam, ya, menafsirkan. Kalau orang punya ilmu yang terkait dengan keahlian di dalam Al-Quran, ya, kebetulan ayat itu misalnya ayat mengenai gunung-gunung, maka orang yang punya pengetahuan mengenai gunung didampingi oleh orang-orang yang ahli dalam dasar-dasar pengetahuan mengenai Quran, oleh ahli tafsir, kemudian didampingi oleh ahlinya, itu sangat tajam, ya, sangat tajam. Karena keilmuan itu mendeteksi, ya, sanggup mendeteksi yang dibandingkan dengan orang umum, ya. Apalagi mengenai pembangunan sosial kemasyarakatan, itu banyak, ya. Bayangkan saya dapat dari Pakistan, dia mencoba mengumpulkan ayat-ayat yang bisa ditafsirkan dalam ekonomi, ya, dalam segi produksi, segi pemasaran, ya, segi manajemennya. Itu ada 1000 ayat. Jadi bayangkan 1000 ayat. Jadi kalau kita kumpulkan ayat-ayat itu dalam suatu kelompok, ya, dalam suatu kelompok ilmuwan, dan ditafsirkan oleh orang yang berilmu di bidangnya,
jauh lebih dalam dibandingkan secara individu ya. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang muncul tafsiran-tafsiran yang berkelompok ya. Saya yakin itu akan muncul ya. Mari kita lanjutkan mengenai yang nomor 5 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wala yazlun, tidak melakukan pembunuhan ya, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, kecuali yang benar ya. Bunuh yang benar artinya membunuh dengan alasan, misalnya kita mau dirampok ya, kita melakukan perlawanan dan perlawanan itu menghasilkan membunuh orang tersebut, maka itu bil haq ya, illa bil haq, dengan yang benar. Wala yaznu. Jadi penafsiran dari Norman Ali ini berlaku bagi orang-orang yang hidup di lingkungan orang muslim, yang hidup di lingkungan yang sangat buruk, yang membunuh biasa, soal perzinahan biasa, ya kan, syirikan merajalela gitu. Nah, dia menahan diri dari perbuatan demikian, maka itu yang dimaksud dengan ibadur rahman. Jadi kalau keadaan normal ini dia beranggapan bahwa tidak termasuk ya. Nah, akan termasuk apabila orang yang terlanjur melakukan kejahatan itu ya, sehingga dia berdosa besar. Kita lanjutkan. Wa may yaf'al dzalik wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan yalqa asama, dia akan jatuh ke dalam dosa yang besar, yang hukumannya ya. Ini dijelaskan lanjutannya, yudha'af lahul adzab, yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan padanya azab, hukuman itu pada hari kiamat, yaumal qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam siksaan tersebut. Baru illa, kecuali ya, kemarin dua kategori orang yang bertobat. Satu yang sangat mendalam ya, orang yang melakukan kejahatan yang parah ya, yang besar dosa-dosanya, maka dia melakukan tobat itu luar biasa ya. Dimunculkan dalam perbedaan ya. Mari kita lihat yang pertama, illa man taba, sama itu, wa man taba, kecuali yang bertobat dan yang bertobat. Satu ada wa amana, dan beriman, itu melambangkan bahwa dia melakukan dosa-dosa besar ya, sehingga kehilangan iman. Yang pertama itu wa amana. Mengapa ada wa amana? Karena sudah kehilangan iman ya, karena dosa-dosanya itu. Jadi wa amana, jadi kembali beriman. Nah, gitu kan? Wa amana wa amila amalan soleh,
Yang pertama itu wa amila amalan sholiha. Yang kedua wa amila sholiha. Dia tidak ada amalan. Menunjukkan bahwa dia beramal itu jauh lebih kuat, ya, karena merasa berdosa besar. Jadi ibadahnya lebih kuat. Ini kalau kita baca ayat, ya, kalau lihatannya kalimatnya lebih panjang, lebih banyak, atau hurufnya lebih, maka itu lebih. Jadi wa amila amalan sholihan, wa amila sholihan, beda, gitu ya. Yang pertama hasilnya faulaika yubaddilullah, maka mereka itulah Allah menggantikan sayyiatihim, keburukan-keburukan, dosa-dosa, hasanat, dengan kebaikan. Itu yang saya ceritakan, jatuh dari 10 karena berdosa sampai 2, merosot sampai tingkat 2 karena tobat yang sungguh-sungguh. Maka yang 8 itu kembali dulu, ya, karena bersungguh-sungguh lagi bertobat. Yang 8 gunung dosa yang banyak itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Bayangkan, ya. Jadi orangnya menjadi kelas 18, ya, karena dosa-dosa besar itu. Makanya kita jangan selalu berpikir mencemooh orang-orang yang sementara ini mungkin masih banyak dosa, ya, tidak mau datang ke masjid, ya, melakukan dosa. Terus kita lakukan pendekatan, jangan dicemooh, ya. Siapa tahu dia belum akhir hidupnya itu terjadi perubahan di dalam dirinya, ya, tobat sungguh sampai nangis, ya. Malam-malam sembahyang dan nangis, ya. Akhirnya dosa yang besar tadi hapus, kemudian diganti dengan pahala yang besar, ya. Kita lanjut. Wa kana Allah, dan Allah ghafuran rahima. Ini kalau ghafuran rahiman, nah itu saya bilang bahwa Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha Kasih, gitu. Kasih sayangnya sempurna, ya. Kita tidak bisa mengukur bagaimana kasih sayang Allah itu. Maka tiap kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan subhanallah, Maha suci dari perkiraan pikiran-pikiran kita yang membuat ukuran Allah Subhanahu wa taala jauh dari yang sebenarnya, gitu. Insyaallah kita nanti kita lanjutkan dengan subhanallah, ya. Alhamdulillah sekarang baru jalan 15, ya. Nanti saya merasa penting, ya, 1, 2 itu akan kita mulailah subhanallah itu. Karena penting ini, karena dia akan mendukung pemahaman kita terhadap alhamdulillah. Wa kana Allahu ghafuran rahima, ghafuran rahima, Maha Pengampun, Pengasih yang luar biasa. Sebaliknya di penutup di ayat kedua, ayat nomor 71, fa innahu yatubu ilallah mataba, sesungguhnya dia berbuat tobat kepada Allah
dengan sebenar-benar tobat ya. Di sini kalau tadi ceritanya yang pertama tadi wa kana Allah ghafurur rahim, dia cerita mengenai Allah gitu, ya. Kalau cerita mengenai Allah artinya mantaplah gitu ya. Mantaplah gitu. Cerita mengenai Allah ya. Kalau yang di kedua ini cerita mengenai orang yang tobat ya. Fa innahu yatubu ilallah. Fa innahu yatubu ilallah mataba. Jadi yang sungguh-sungguh bertobat itu orangnya. Yang kedua itu ya. Yang kedua itu yang sungguh-sungguh bertobat dalam penutup ayat adalah dia fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan sesungguh sebenar-benarnya gitu. Yang di atas wa kana Allaha ghafurur rahim. Jadi yang menceritakan Allah itu sudah mantap. Kalau ini tergantung kesungguhan dia ya. Kalau tadi karena kesungguhannya sudah dibentangkan di awal sehingga imannya kembali, bayangkan imannya kembali ya. Kemudian tobatnya, amal solehnya gitu ya, yang melebihi. Banyak sekali dalam, nanti kita teliti ya, bagaimana amal-amal kita yang otomatis menghapus dosa kita ya. Menghapus otomatis dosa kita ya. Karena kita berubah, yang tadinya tidak sholat malam jadi sholat malam ya. Yang tadinya cuma seperempat jam sekarang berubah menjadi setengah jam, kadang-kadang sejam, kadang-kadang lebih dalam melakukan sholat malam itu. Kelihatan bahwa amila amalan solehah. Nah itu membuat Allah menghapuskan, otomatis menghapuskan ya, dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita itu bisa terhapus karena amal kita. Nah, ini penting kita kembali ke surah Az-Zumar. Ya, ke surah Az-Zumar. Karena surah Az-Zumar itu membuka peluang kepada semua orang yang berdosa, ya, kepada situasi tobat itu. Cuman harus diperhatikan berikutnya, ayat-ayat berikutnya ya. Halaman 464 surah Az-Zumar. Nah, surah Az-Zumar ayat 53 itu memberi tahu kepada hamba-hambanya itu ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku gitu. Ini pakai ya. Qul ya ibadi, pakai ya. Pakai ya itu artinya hamba-hamba yang sedang dalam proses ya. Alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, artinya kalau banyak-banyak dosa gitu ya. Jangan kecil hati, jangan berputus asa ya, terhadap rahmat Allah gitu. Maksudnya itu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La naqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah, dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah
mengampuni dosa-dosa seluruhnya kecuali syirik, ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum. Sebetulnya wa anibu ila rabbikum itu kembalilah. Ada kata taubat itu dalam Quran 4. Ada 4 ya. Antara lain yang ini. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhan. Wa aslimu lahu min qabli. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kamu azab, sebelum kamu meninggal, ya. Jangan sampai segeralah gitu, ya. Nanti kita sedikit mengulas kalau sempat mengenai istighfar 2, istighfar 1, istighfar orang yang takwa dengan istighfar orang yang beriman, ya. Itu membedakan saja. Lakukan saja istighfar. Kita nggak tahu mana yang tingkat takwa, mana yang kita lakukan saja. Apa yang kita rasa salah, apa yang kita rasa kekurangan, kita lakukan istighfar, ya. Min qabli ayatiyakumul adzab summa la tunsarun. Dan kemudian tidak tertolong karena terlambat gitu, ya. Nah, ini berkenaan dengan Quran. Jadi segera kita betul-betul yang tadinya mengabaikan Quran, kembalilah kepada Quran, ya. Wattabi'ul ahsan. Nah, ikutlah yang terbaik. Jadi Al-Quran ini di dalam itu berkumpul bermacam-macam ibadah, gitu kan? Bermacam-macam ibadah. Ada yang kualitasnya terbaik, ada yang, ya. Jadi sudah dipilihkan supaya karena kita tuh dosanya besar. Untuk mengejarnya harus yang terbaik, ya. Misalnya yang terbaik itu, ya, kita sembahyang subuh di masjid, didahului dengan salat sunat fajar, dulu di rumah dengan tahajud, kemudian mengikuti majelis taklim gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunat syuruk. Nah, itu berkualitas yang baik, ya. Jadi kita mengejar nilai-nilai yang baik, gitu. Nilai-nilai yang bermutu. Kita istighfar pada waktu yang tepat, pada waktu fajar kita istighfar sambil mengenang kesalahan-kesalahan kita. Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita sedih, gitu kan? Itu mutunya tinggi, ya, mutunya tinggi. Sekali kalian menangis sedang baca Quran itu jauh, ya, jauh bobotnya gitu. Tapi menangis karena baca Quran, bukan menangis karena penderitaan lain terus baca Quran terus nangis, bukan. Karena nangis itu karena mengerti betapa Allah itu menyayangi kita. Dia ngomong kepada kita. Karena membaca Quran itu artinya dia ngomong kepada kita, kan. Dalam pengen berdialog sama Allah Subhanahu wa taala, ya baca Quran. Ya. Nah, pada satu saat datang rasa pilunya, rasa sedihnya, waktu itulah saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai menangis karena kita baca Quran, pada waktu itulah kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah doa, ya. Biasanya kalau kita sampai begitu tidak ada lain, ya.
doa itu pasti yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nangis, langsunglah doa. Itu sedang ibarat kita tuh sedang terbuka pintunya gitu. Ya. Datang nangis sampai kita terseduh-seduh, ya, tersedak-sedak, doalah apa yang kita minta. Karena pada waktu itu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Paling jaraknya paling dekat. Ya. Nah, di sini diperingatkan supaya dekat dengan Al-Quran, praktekkan yang paling baik agar kamu, nah itu maksudnya jangan sampai menyesal. Nantinya di akhirat nanti baru ngomong itu jangan, ya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, agar jangan ada yang mengatakan alangkah besar penyesalanku dan kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Itu antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, menunaikan hak-hak Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berolok-olok agama. Jadi jangan sampai, itu maksudnya Quran itu begitu. Jadi segala langkah yang mungkin kita terjerembab itu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cerita mengenai alam roh, ya, Tuhan mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, diingatkan lagi. Jangan sampai kamu nanti di sana, nah, tidak tahu, nah gitu. Ya, di sini jangan sampai kamu menyesal. Ya. Kedua, au taqula law anna Allah hadani lakunta minal muttaqin, atau jangan ngomong lagi sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Jangan ngomong gitu lagi. Sebenarnya ini petunjuk sekarang ini, di dunia ini petunjuk yang bisa mengantarkan kita menjadi orang takwa. Petunjuk. Jangan sampai nanti di akhirat ngomong, oh kalau seandainya Tuhan memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku menjadi orang takwa. Jangan sampai begitu, ya. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, itu yang kita harapkan nanti, ya. Dalam pembahasan alhamdulillah itu, ya. Ya alhamdulillah, berkat Allah memberi petunjuk. Seandainya tidak ada petunjuk dari Allah, tidak akan mungkin kami sampai ke tepi surga itu. Itu yang jangan bicara yang gini, gitu ya. Kemudian atau jangan ada yang berkata ketika melihat azab, wah sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Udah terlambat, gitu ya. Aw taqula hina taral azab law anna li karatan fakuna minal muhsinin. Mau jadi orang muhsinin, tapi sudah terlambat. Ya, mulai sekaranglah kita terus menjadi orang yang muhsinin. Ya, saya kira satu lagi ya. Bala qad ja'at ka ayati, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku, ya kan? Ayati, keterangan-keteranganku, ayat-ayat Quran yang aku omongkan kepadamu,
tapi kamu fakadzabta biha, ya, lalu kamu mendustakannya, wastakbarta, jadi sombong, wa kunta minal kafirin, sesungguhnya kamu menyombongkan diri dan termasuk kafir. Jadi kita perlu mengintrospeksi bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, ya. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, kita introspeksi, ya. Apakah kita menargetkan hafalan saja? Apakah kita menargetkan khataman saja? Itu tidak. Kalau kita menghafal, menargetkan hafal, menargetkan khatam, itu tidak ada pengaruhnya terhadap ketakwaan yang diharapkan, ya. Jadi kita ngerti, kita paham, kita taati, nah itu baru menuju takwa. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin. Gitu. Petunjuk masuk dalam hati. Nah, bagaimana kita mengubah ayat-ayat Al-Quran itu supaya masuk ke hati, gitu, ya. Itu yang kita harus setiap hari lah kita lakukan, gitu kan. Dan Allah janji yang akan diselamatkan itu hanya orang takwa, Jadi, ya, saya kira cukup, ya. Jadi kita lanjutkan besok subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.